Halo semuanya dimanapun kalian berada, apa kabar? Seperti biasa kembali lagi bersama saya, Jack, di channel YouTube Wijar Stream Best Movie. Di video kali ini saya akan merangkum atau mereview alur cerita film horor berjudul Stasiun Kisaragi. Film ini menceritakan tentang seorang mahasiswi bernama Sutsumi yang ingin membuktikan apakah mitos stasiun gaib di Jepang bernama Kisaragi benar nyata atau tidak. Bagaimana? Pasti kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum menonton alur cerita filmnya, buat kalian yang menyukai video seperti ini, silahkan klik subscribe, nyalakan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan ini dia alur cerita filmnya. Di awal film, terlihat seorang mahasiswi bernama Sutsumi sedang menyelidiki kisah tentang stasiun kereta api gaib bernama Kisaragi. Menurut mitos yang beredar, ketika seseorang berhenti di stasiun itu, dia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia. Kemudian Sutsumi mengunjungi rumah seseorang yang mengaku pernah berhenti di stasiun Kisaragi, namun beruntung dia bisa pergi dari tempat gaib itu dalam keadaan selamat dan masih hidup sampai saat ini. Setelah sampai, seorang gadis bernama Rin mempersilahkan Sutsumi masuk ke dalam rumahnya. Saat berada di dalam, Sutsumi melihat banyak sekali koran berita orang hilang yang menempel di dinding sebuah ruangan. Tapi anehnya, si ibu pemilik rumah bernama Hayama segera menutup ruangan itu seakan-akan dia tidak mau Sutsumi melihatnya. Lalu Sutsumi meminta izin mewawancarai Hayama mengenai stasiun Kisaragi karena ternyata Hayama adalah orang yang mengaku pernah berhenti di stasiun gaib itu. Sutsumi menjelaskan dia seorang mahasiswi jurusan antropologi yang sedang menyelidiki kasus orang hilang ketika menaiki kereta api di malam hari, dan banyak orang percaya kejadian aneh tersebut berkaitan dengan mitos stasiun Kisaragi. Hayama menceritakan, dulu dia berprofesi sebagai guru di sekolah menengah atas. Namun setelah pulang mengajar, dia ketiduran di stasiun dan terpaksa harus menaiki kereta terakhir tepat jam 11 malam. Tapi anehnya, ketika Hayama masuk, dia tidak melihat ada orang lain menaiki kereta ini. Saat memasuki gerbong lain, dia melihat beberapa orang sedang tidur. Namun dia merasa heran karena tiba-tiba saja sudah pagi. Ketika kereta berhenti, Hayama dan penumpang lainnya turun dari kereta ini. Ternyata mereka sudah berada di stasiun bernama Kisaragi. Mereka semua pun kebingungan karena sama sekali belum pernah mendengar nama stasiun ini. Lalu seorang gadis SMA melihat sesuatu bergerak di belakang Hayama, dan ternyata gadis bernama Miyazaki ini adalah salah satu murid di sekolah tempat Hayama mengajar. Namun mereka berdua belum saling kenal. Setelah menunggu beberapa jam, mereka semua tidak melihat satupun kereta atau alat transportasi lain melewati stasiun Kisaragi. Lalu Hayama mengajak Miyazaki mencari bantuan supaya mereka bisa segera pulang. Tapi anehnya, semua rumah di kota ini ternyata kosong. Ketika Hayama dan Miyazaki kembali ke stasiun, seorang pemuda bernama Sota terlihat sangat ketakutan saat terdengar suara Daisuke berteriak. Sota segera mengajak pacarnya pergi meninggalkan stasiun aneh ini. Takut sesuatu yang buruk akan terjadi, Hayama mengajak Miyazaki pergi mengikuti Sota, sedangkan bapak-bapak pegawai kantor bersikeras tetap ingin berada di stasiun Kisaragi karena dia yakin kereta yang sedang dia tunggu akan segera tiba.
Setelah mereka semua berjalan cukup jauh, pacar Sota mendapat telepon dari Daisuke. Ketika dia mengangkatnya, betapa kagetnya mereka semua saat melihat wajah Sota berubah menjadi aneh. Mereka juga melihat si bapak pegawai kantor berteriak meminta tolong dan tiba-tiba tubuh dia hancur. Ketika terdengar suara gentuman aneh di jalur kereta bawah tanah, seorang kakek berteriak, "Jangan berjalan di atas rel karena sangat berbahaya." Dan tiba-tiba, betapa kagetnya mereka saat mengetahui si kakek ternyata bukan manusia. Ketika pacarnya hilang setelah tertangkap si kakek, Sota berniat mengorbankan Hayama dan Miyazaki karena sebenarnya dia tahu hanya satu orang yang bisa keluar dalam keadaan hidup, sedangkan yang lain akan terjebak selamanya di tempat menyeramkan ini. Saat ingin menghabisi mereka berdua, beruntung Hayama berhasil menusuk kaki Sota dengan bolpen, walaupun tangannya juga sempat tertusuk pisau milik Sota. Lalu ketika memasuki terowongan Isakino, Hayama merasa tidak kuat berjalan lagi karena luka tusukan di tangannya cukup parah dan menyuruh Miyazaki pergi terlebih dahulu. Setelah muridnya itu pergi, tiba-tiba Sota datang dan ingin menghabisinya, namun beruntung Miyazaki kembali menyelamatkan Hayama. Dan betapa kagetnya mereka berdua saat melihat Sota tertangkap makhluk menyeramkan. Melihat kejadian itu, mereka segera keluar dari terowongan ini. Setelah berhasil keluar dari terowongan Isakino, mereka berharap sudah kembali ke dunia nyata. Lalu terlihat sebuah mobil berhenti. Saat si supir keluar, dia menyuruh Miyazaki dan Hayama segera masuk karena tempat ini sangat jauh dari rumah sakit. Ketika mereka berdua berada di dalam, ternyata Pak Supir bukan manusia. Saat mobil berhenti, mereka segera keluar dan lari ngabret ke arah hutan. Saat berada di hutan, Hayama menemukan kuil tempat gentuman aneh itu berasal dan melihat pintu cahaya. Tapi tiba-tiba, betapa kagetnya mereka berdua ketika melihat semua orang yang sudah menjadi korban bermunculan dengan wujud menyeramkan. Mengira pintu tersebut satu-satunya jalan menuju ke dunia manusia, Hayama menghadang orang-orang aneh ini dan menyuruh Miyazaki masuk terlebih dahulu ke pintu cahaya itu. Namun saat Miyazaki masuk, ternyata yang kembali ke dunia manusia bukan Miyazaki, melainkan Hayama. Sedangkan Miyazaki dan yang lain terjebak selamanya di stasiun Kisaragi. Setelah mendengar pengalaman menyeramkan itu, Tsutsumi meminta Hayama menjelaskan apa saja yang dilakukan sebelum dia terjebak di stasiun Kisaragi 7 tahun yang lalu. Hayama mengatakan waktu itu dia kembali ke stasiun sebelumnya karena salah naik kereta dan harus menunggu kereta terakhir yang diperkirakan akan tiba jam 11:40 malam. Setelah menuliskan semua pengalaman Hayama di bukunya, Tsutsumi berterima kasih dan pamit pulang. Namun ternyata dia berniat meniru semua kegiatan Hayama 7 tahun yang lalu supaya bisa masuk ke stasiun Kisaragi. Kemudian Tsutsumi meniru kegiatan Hayama sebelum terjebak di stasiun Kisaragi. Ketika menaiki kereta terakhir, betapa kagetnya dia saat mengalami kejadian aneh sama persis seperti yang dialami oleh Hayama 7 tahun lalu. Ketika kereta memasuki terowongan, Tsutsumi merasa heran karena tiba-tiba saja sudah pagi, lalu dia melihat 3 remaja, 1 pegawai kantor, dan seorang mahasiswi sedang tidur di dalam kereta ini. Lalu saat kereta berhenti, mereka semua bangun dan ketika keluar, betapa kagetnya Tsutsumi karena ternyata sekarang dia berada di stasiun Kisaragi.
Saat mendengar pembicaraan orang-orang di sini, Sutsumi sadar dialog mereka sama persis seperti yang diceritakan oleh Hayama. Namun sepertinya semua ingatan mereka dihapus sehingga tidak bisa keluar dari tempat menyeramkan ini. Ketika ditanya tentang Hayama, Miyazaki hanya ingat dia baru saja pulang sekolah dan ketiduran saat naik kereta. Sutsumi juga melihat pertengkaran tiga remaja sama persis seperti yang diceritakan oleh Hayama. Namun ketika Sutsumi melarang mereka pergi dari stasiun, dia malah didorong, dan saat Sutsumi berhasil mengejar ketiga remaja itu, dia segera mengambil pisau Sota dan mengancam mereka semua supaya kembali ke stasiun. Tapi betapa kagetnya mereka saat melihat Sota berubah menjadi sosok menyeramkan. Setelah itu Sutsumi mengajak Miyazaki dan yang lain segera pergi karena sangat berbahaya. Saat terdengar suara Sota berteriak, mereka pun ikut bersama Sutsumi. Sedangkan si bapak pegawai kantor tetap ingin di sini menunggu kereta yang akan lewat ke stasiun Kisaragi. Setelah berjalan cukup jauh, Miyazaki bertanya kenapa Sutsumi seakan-akan kenal kepada mereka semua. Namun Sutsumi tidak menjawab pertanyaan Miyazaki itu karena mereka tidak akan percaya. Di belakang mereka terlihat si bapak pegawai kantor menyusul, namun dia sedang oleng parah karena kebanyakan minum marjan rasa anggur. Saat menolong beban tim ini, Sutsumi merasa heran kenapa si bapak pegawai kantor tidak berubah menjadi sosok menyeramkan dan hilang seperti yang diceritakan oleh Hayama. Kemudian terlihat seorang kakek tua aneh bersama Sota dengan wajah menyeramkan mengejar mereka. Namun beruntung Sutsumi berhasil menusuk Sota, mendorongnya ke arah si kakek, lalu kedua sosok ini hilang. Saat melihat terowongan Isakinu, Sutsumi mengajak mereka semua masuk. Ketika berada di dalam terowongan, Sutsumi memberitahu dulu pernah ada kejadian sama persis seperti yang mereka alami saat ini. Daisuke merasa Sutsumi adalah pahlawan mereka. Saat melihat cahaya, mereka segera lari dan berhasil keluar dari terowongan Isakinu. Ketika melanjutkan perjalanan, sebuah mobil berhenti di hadapan mereka. Lalu seorang supir keluar menawarkan mereka tumpangan gratis, namun dia mengatakan hanya bisa membawa 3 orang saja. Saat yang lain sedang mengobrol dengan Pak Supir, Sutsumi mendekati mereka, lalu dia memukul kepala Pak Supir dengan batu. Melihat kelakuan Sutsumi, mereka semua merasa takut, namun Sutsumi menjelaskan supir ini bukanlah manusia. Kemudian mereka menggunakan mobil Pak Supir dan menuruti semua perintah Sutsumi. Tapi betapa kagetnya mereka saat melihat Pak Supir dengan wujud aslinya berdiri di tengah jalan. Melihat kejadian ini, yang lain segera keluar dari mobil dan lari ke arah hutan. Sedangkan bapak pegawai kantor kesulitan melepas sabuk pengaman dan akhirnya dia tertangkap oleh sosok menyeramkan ini. Singkat waktu saat malam tiba, mereka menemukan sebuah rumah mewah di tengah hutan. Sutsumi merasa heran karena kejadian yang mereka alami saat ini berbeda dengan cerita Hayama 7 tahun lalu. Karena penasaran, Sutsumi mengajak yang lain masuk ke dalam rumah. Ketika berpencar, betapa kagetnya mereka saat mendengar suara Daisuke berteriak dan semua isi ruangan menjadi aneh. Kemudian Sutsumi melihat sebuah pintu cahaya sama persis seperti yang diceritakan oleh Hayama. Saat melihat semua orang yang sudah menjadi korban berdatangan, Sutsumi berusaha melawan dan menyuruh Miyazaki segera masuk ke pintu cahaya itu. Karena dia ingat Hayama mengatakan dulu waktu Miyazaki masuk ke pintu cahaya, Hayama kembali ke dunia manusia. Tapi anehnya, setelah Miyazaki masuk, Sutsumi terjebak selamanya di tempat menyeramkan ini. Dan ternyata
Kejadian yang dialami oleh Tsutsumi direncanakan Hayama untuk menyelamatkan Miyazaki yang dia tinggalkan di stasiun Kisaragi. Lalu terlihat Hayama sangat bahagia karena dia berhasil menyelamatkan Miyazaki dari stasiun gaib itu, walaupun dia mengorbankan Tsutsumi sebagai gantinya. Namun tanpa Hayama ketahui, anak kesayangannya penasaran dengan mitos tentang stasiun Kisaragi. Kemudian gadis ini mencoba cara yang sama seperti Tsutsumi. Tiba-tiba, dia berhasil memasuki kereta gaib menuju stasiun Kisaragi. Lalu dia melihat Tsutsumi sedang tertidur menggantikan posisi Miyazaki dan film pun berakhir. Bagaimana? Seru kan? Selain endingnya sulit ditebak dan memiliki alur cerita yang menarik, film ini mengajarkan kita supaya berhati-hati terhadap orang yang baru kita kenal karena mungkin saja dia hanya memanfaatkan kita demi kepentingan dirinya sendiri. Oke, buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini sampai selesai, terima kasih. Saya Jack sebagai admin channel ini undur diri, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Sayonara.